Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel podcast Horror Reborn. Untuk 1 jam ke depan, saya Mandala akan menemani kalian. Untuk para pendengar setia Tehera, saya ingin menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Pada tanggal 20 Februari, Tehera telah berpulang ke rahmatullah. Mohon doanya ya, sahabatku di udara. Semoga anak-anak almarhumah diberi kekuatan. Kang Reza dan Neng Siva. Hari Sabtu, pukul 3 siang. Nenek Marni menunggu kedatangan cucunya dengan tidak sabar. Senyum terkulum di bibir keriputnya. Wajah Nenek Marni masih memancarkan aura tentram, meski kulitnya sudah mengerut ditarik umur. Ia adalah wanita yang murah menebar senyum, sehingga kerutan tua di wajahnya tampak menyenangkan. Nenek Marni hidup berdua bersama suaminya, kakek Tobian, yang bekerja sebagai pencari kayu bakar di tepi hutan. Mereka adalah pasangan suami istri berumur 60-an. Sudah terlalu tua untuk memikirkan harta benda. Keduanya tinggal di sebuah rumah kayu yang dekat dengan hutan. Mereka hidup bersahaja, bergandengan dengan alam. Penghasilan kakek Tobian tidaklah banyak. Mungkin hanya cukup untuk membeli sedikit lauk jika dihitung harian. Namun, karena mereka berdua memiliki pribadi yang baik, warga desa membalas kebaikan keduanya dengan uang bulanan untuk kebutuhan pokok. Dulu, Nenek Marni dan kakek Tobian tidak hanya tinggal berdua di rumah kayu dekat hutan. Ada Kania, cucu perempuan mereka yang cantik jelita. Kania menjadi yatim piatu saat berumur 4 tahun. Orang tuanya meninggal karena terjebak dalam kebakaran rumah. Beruntung saat itu Kania sedang main di rumah kakek dan neneknya. Jadi ia selamat. Kania tinggal bersama kakek dan neneknya sampai umur 6 tahun. Ia tumbuh menjadi gadis cilik yang periang dan murah senyum, persis seperti Nenek Marni. Kania masuk sekolah tanpa masalah berarti. Taman kanak-kanak masih gratis di desa itu. Kakek Tobian tidak perlu memikirkan biaya. Masalahnya datang saat Kania hendak lulus TK. Sekolah dasar jelas membutuhkan biaya seragam dan buku paket. Penghasilan kakek Tobian tidak sebanyak itu, bahkan jika dibantu bulanan dari warga. Tahu Kania tidak punya keluarga lain selain nenek dan kakeknya. Salah satu teman almarhum ibu menawarkan diri untuk membesarkan Kania sebagai putri. Namanya Tanti dan Dio. Kebetulan pasangan suami istri itu tidak bisa mendapat keturunan karena istrinya mandul. Mereka merasa Kania adalah jawaban atas impian yang tidak dapat mereka capai dengan cara normal. Tanti dan Dio juga berjanji bahwa Kania bisa main sesuka hati ke rumah Nenek Marni. Mereka berniat menjadikan Kania sebagai putri, bukan hendak memisahkan Kania dari kakek neneknya. Sebenarnya, jika ingin mengikuti kehendak hati, Nenek Marni ingin Kania agar tinggal bersamanya dan kakek Tobian. Tapi Kania punya masa depan yang harus dicapai. Maka ia menyetujui usul Tanti untuk merawat cucunya. Kania yang masih kecil senang-senang saja mendapat ayah ibu baru. Apalagi ia kenal dengan Tanti dan Dio. Saat berangkat ke rumah baru di desa tetangga, Kania tampak sedih.
meninggalkan kakek dan neneknya. Ia pikir mereka ikut bersamanya ke rumah baru. Waktu melesat cepat setelah itu. Kini Kania sudah kelas 5 sekolah dasar. Umurnya 11 tahun. Ia tumbuh sehat dan cerdas, punya tabiat periang yang menyenangkan. Wajah Kania sangat mirip dengan mendiang ibunya. Nenek Marni segera bangkit dari amben tatkala mendengar deru mobil yang sudah tidak asing lagi. Ia melangkah tergesa keluar rumah, menyambut mobil biru muda yang selalu dirindukan kedatangannya. "Nenek!" seru Kania melompat keluar tepat saat pintu mobil dibuka. Tanti dan Dio yang melangkah di belakangnya hanya bisa tersenyum bahagia melihat itu. "Hati-hati Kania, jangan terlalu memaksa Nek Marni untuk main sama kamu. Kasihan Nek Marni." Tanti berseru saat melihat Kania menghambur ke arah Nenek Marni. Rindu mengharu biru di antara mereka berempat. Kakek Tobian belum pulang dari mencari kayu bakar di hutan. Setelah mengobrol beberapa hal, Tanti dan Dio pamit undur diri. Bilang akan menjemput Kania minggu sore untuk sekolah pada hari Senin. Kania dengan semangat menceritakan banyak hal soal sekolahnya. Tentang guru yang menyebalkan, juga anak laki-laki yang selalu jahil. Kania juga menceritakan hal konyol yang dilakukan teman dekatnya. Hampir semua hal menyenangkan diceritakan oleh Kania pada Nenek Marni sembari menunggu kakek Tobian pulang. "Nek, tahu tidak? Kania selalu juara 1 kalau ada lomba olahraga perempuan. Lari Kania paling cepat, loncat Kania juga paling jauh. Teman-teman Kania tidak ada yang bisa seperti itu di mata pelajaran olahraga. Kania hebat kan? Bahkan Pak Guru pelatih bilang kalau Kania adalah murid perempuan paling berbakat di bidang olahraga." Celoteh Kania membanggakan peringkatnya di bidang olahraga. Kakek Tobian sampai rumah jam 5 sore. Kania langsung menghambur saat melihatnya di ambang pintu rumah. Tidak lupa Kania menceritakan ulang apa yang ia ceritakan pada Nenek Marni. Kania tidak bosan meski harus mengulang semuanya. Ia senang bercerita apapun, berapa kali pun, asal dapat membuat kakek dan neneknya senang. Melihat suaminya pulang, Nenek Marni membuatkan teh dan mengeluarkan beberapa makanan yang tadi dibawakan Tanti dan Dio. Beberapa roti, kue, dan jajanan lain yang tidak bisa ditemukan di tepi hutan. "Aku mau makanan buatan nenek. Bosan dengan roti dan kue dari toko. Besok buatkan Kania getuk ya, Nek. Kania kangen makanan buatan nenek." Kania malas-malasan memakan kue bawaan ibu dan ayah angkatnya. Ia ingin memakan sesuatu yang dibuat neneknya. "Iya, besok kita cari singkong ya, Cak Ayu. Sekalian main ke hutan. Nanti nenek sama kakek carikan buah segar dari hutan. Rasanya pasti enak." Tutur Nenek Marni mengusap kepala cucunya. Kania tidur cepat malamnya setelah menghabiskan 2 bungkus roti dan ubi rebus sebagai menu makan malam. Perjalanan tadi cukup menguras energi anak berumur 11 tahun tersebut. Malam larut hingga puncaknya. Bulan tampak malu-malu mengintip dari balik awan pekat. Guntur terdengar membahana. Petir menyambar berkali-kali. Tapi hujan tidak turun malam itu. Pagi datang seperti biasa. Embun subuh menguap bersama terpaan cahaya mentari yang mulai menyinari hari. Tepi hutan tampak lebih elok dengan kabut tipis yang segera hilang di bawah sinar matahari. Kania bangun
dengan semangat menggebu. Bayangan kelembutan dan rasa manis getuk buatan Nenek Marni membuatnya tidak sabar mencari singkong. Sayang, rencana itu harus pupus karena kakek Tobian jatuh sakit. Badannya panas sekali, dahinya dipenuhi peluh. Nenek Marni mau tidak mau harus menjaga suaminya. Kania pun tidak mungkin pergi mencari singkong sendiri. Meski batal mencari singkong, Kania tidak lantas marah atau kesal. Masih banyak hal lain yang dapat dia lakukan di kediaman kakek neneknya sampai dijemput nanti sore. Menemani kakek Tobian sambil bercerita juga tidak buruk. Siapa tahu dengan begitu beliau akan lebih cepat sembuh. Begitulah pikir Kania senang. Ia memang selalu suka bercerita pada kakek neneknya ini. Kania sarapan bersama Nenek Marni dan 2 orang warga desa yang datang memeriksa. Mereka duduk di dekat amben sembari menemani kakek Tobian yang terbaring lemas. Menu pagi ini adalah rebusan mantang madu. Kania sangat suka rasa ubi manis tersebut. Warga desa memang selalu datang setiap pagi untuk memeriksa keadaan karena rumah kayu milik kakek Tobian agak jauh dari rumah warga lain. Jaga-jaga kalau terjadi apa-apa. Warga desa membuat jadwal kunjungan 2 orang per hari untuk menjenguk ke rumah kayu. Mereka melakukannya karena peduli. Pagi ini 2 pria yang datang berkunjung menawarkan diri untuk membawa kakek Tobian ke puskesmas. Tapi beliau menolak karena pusing demam begini sudah biasa. Tidak akan lebih dari setengah hari, katanya. 2 orang warga itu pun pamit saat Kania bilang ingin mandi. Setelah mandi bersama Nenek Marni di sungai yang jaraknya hanya 20 meter dari rumah kayu, Kania berceloteh panjang lebar soal banyak hal pada kakek neneknya. Mulai dari pelajaran hingga cerita seru di sekolah dan rumahnya. Kania bercerita dengan sangat lancar, seolah-olah ia tidak pernah kehabisan ide. Setelah sekian puluh menit, gantian Nenek Marni yang bercerita. Beliau bertanya cerita apa yang ingin Kania dengar. Cerita seram, Nek. Kania kekurangan cerita seram kalau sedang kumpul bersama teman. Kadang kami bertukar cerita hantu atau hal-hal seram semacam itu. Rasanya menyenangkan. Nenek pasti punya juga kan? Jawab Kania dengan wajah memohon. Nenek Marni pun mulai membuka mulut. Ia bercerita tentang waktu tertentu yang dipercayai warga desa sebagai saat-saat dunia manusia dan dunia gaib terhubung. Yang konon katanya makhluk halus dan dedemit berkeliaran pada waktu tersebut. Itu adalah saat pergantian waktu, istilahnya tanggung. Tanggung ini dibagi menjadi 2. Ada tanggung beduk yang merupakan pergeseran matahari dari timur ke barat. Ada juga tanggung sore atau sandekala yang merupakan pergantian waktu dari senja ke maghrib. Nenek Marni bilang pada 2 waktu inilah paling banyak kejadian anak kecil hilang karena dibawa ke alam gaib. Makanya di banyak daerah sini itu anak-anak dilarang main selepas zuhur dan maghrib. Waktu tanggung soalnya. Kalau sial, nanti diculik kelong. Ucap Nenek Marni menutup ceritanya. Jadi, hantunya si kelong ini, Nek? Nenek Marni mengangguk sambil mengulas senyum. Kelong ini seram tidak, Nek? Kalau hantunya tidak seram, Kania mana bisa menang? Teman Kania ada hantu besar berbulu itu. Dia cerita yang namanya genderuwo itu. Seram sekali sepertinya. Kania memeluk dirinya sendiri, seolah ketakutan saat berkata,
membuat Nenek Marni geleng-geleng kepala. Ada saja anak zaman sekarang, cerita hantu saja dibuat lomba. Kelong itu tidak tetap wujudnya, Cah Ayu. Dia bisa berubah menyerupai siapapun. Seorang pangeran, putri kerajaan nan cantik, teman, saudara, ayah, ibu. Kelong suka menarik perhatian anak-anak lalu menculiknya. Soalnya anak-anak masih gampang ditipu. Kania kembali bercerita hal lain usai Nenek Marni selesai dengan ceritanya. Kakek Tobian sudah jatuh terlelap beberapa waktu lalu. Jam 12 siang, kakek Tobian yang sudah bangun beberapa waktu sebelumnya teringat kalau ia meninggalkan kapak dan sebungkus buah delima di bekas batang pohon mati di tepi hutan. Ia pun meminta istrinya untuk mengambil kapak dan buah itu. "Kania saja, Nek. Kania yakin kuat kok bawa kapak milik kakek," tawar Kania mengajukan diri. "Sudah, Cah Ayu, biar nenek saja. Lagi pula, kamu belum tentu tahu tempatnya. Nanti bingung. Nenek kan sudah puluhan tahun di sini, sudah hafal sama hutan ini. Lagian, kapaknya tidak seberat itu. Nenek masih kuat, Cah Ayu." Nenek Marni lalu melangkah keluar rumah. Ia mengenakan sandal jepit tua untuk melindungi telapak kakinya dari duri dan ranting tajam. Nenek Marni sigap menuju pohon mati yang sudah ditebang suaminya, menyisakan bekas pohon setinggi 10 cm dari tanah. Kakek Tobian memang sering duduk di situ kalau sedang perjalanan pulang dan capek. Ia bilang seperti kursi yang paten. Dari jarak beberapa langkah, Nenek Marni bisa melihat kapak dan sebungkus buah delima. Saat hendak ke sana untuk mengambilnya, ia terkejut melihat Kania berlari ke dalam hutan sambil tertawa. Tergesa Nenek Marni mengejar Kania. Bisa gawat kalau cucunya bermain-main tanpa arah dan tersesat. "Kania, jangan lari-lari di hutan, Cah Ayu. Nanti kamu tersesat. Kan tadi nenek bilang kamu di rumah saja sama kakek. Nanti nenek bawakan buah. Cah Ayu!" seru Nenek Marni mengejar punggung Kania yang hilang timbul di balik pepohonan. Tampak cucunya itu tidak mendengarkan sama sekali dan terus berlalu sambil tertawa senang. "Kania, pulang ayo sama nenek. Jangan lari terus. Nenek sudah tidak kuat, Cah Ayu." Nenek Marni berteriak parau. Nafasnya tersengal. Langkah kakinya sudah melambat. Entah bagaimana, Nenek Marni melihat cucunya berhenti sesaat di depan sebuah rumah kayu yang besar, lalu masuk ke dalam setelah bicara dengan seorang pemuda yang berdiri di teras rumah kayu tersebut. Awalnya Nenek Murni sempat ragu, apalagi ia ingat betul kalau di dalam hutan tidak ada rumah sebagus itu. Ia juga merasa janggal karena suasana hutan tampak redup. Tapi karena harus menjemput Kania, Nenek Murni tidak punya pilihan lain selain mendatangi lelaki itu. "Permisi, Nak. Tadi nenek lihat ada anak perempuan yang masuk kemari. Itu cucu nenek. Bisa tolong panggilkan, Nak? Nenek mau ajak dia pulang. Kakeknya sendirian di rumah." Nenek Murni menyapa pemuda di depan rumah kayu tersebut, meminta agar dipanggilkan cucunya. Tanpa diduga, pemuda itu tersenyum. Bukannya memanggilkan Kania, ia malah mempersilahkan Nenek Murni masuk ke dalam.
Silakan masuk, Nek. Mampir dulu. Pulangnya bisa nanti sama cucunya sekalian. Tutur pemuda itu ramah, tapi malah mencurigakan bagi Nenek Marni. Terima kasih, Nak, atas tawarannya. Tapi Nenek hanya ingin membawa cucu Nenek pulang. Tidak perlu mampir. Nenek Marni kukuh dengan pendiriannya. Dijawab demikian, pemuda itu tersenyum, lalu menoleh ke dalam rumah sembari menunjuk sesuatu dengan dagunya. Di dalam sana terlihat dari pintu yang terbuka, Kania sedang lahap menyantap berbagai macam hidangan. Sontak, Nenek Marni hendak berseru menyuruh cucunya berhenti. Menerima makanan orang asing tidak pernah bagus. Kalau mau, Nenek bisa bicara langsung pada cucu Nenek. Ajaklah dia pulang. Walaupun sepertinya cucu Nenek kelaparan, jadi mungkin dia akan lebih senang kalau pulang dengan perut kenyang. Silakan, Nek. Pemuda itu berjalan ke dalam setelah usai bicara. Yang entah kenapa kali ini Nenek Marni malah mengikutinya. Nenek Marni langsung duduk di hadapan Kania. Berbisik kecil mengajaknya pulang. Cucunya tampak lahap sekali memakan hidangan di atas karpet. Duduk lesehan dengan sepiring besar nasi dan paha ayam di pangkuannya. Dah ayo, kenapa makan di sini? Ini kan bukan tempat saudara atau teman Kania. Ini rumah orang asing. Ayo pulang. Nenek tadi sudah bilang untuk di rumah saja kan? Jaga kakek yang sakit. Ayo, nanti ditunggu kakek di rumah. Kasihan kakek sendirian. Seperti tidak mendengarkan, Kania sama sekali tidak menggubris neneknya. Dia terus memakan hidangan di depan mata dengan lahap, bahkan terkesan rakus. Kania, Cahayu. Enak, Nek. Nenek harus makan juga. Memangnya Nenek tidak lapar habis mengejar Kania tadi? Ini ada juga minuman, Nek. Ayo makan. Kania mengalihkan pandangan dari piring sesaat, menatap Nenek Murni sambil bicara, untuk kemudian kembali fokus menyantap makanan di piring. Sudah, Nek. Makan saja dulu. Kania saja kelihatannya senang makan di sini. Kalau perlu, nanti Nenek boleh bawa pulang sebagian untuk kakek di rumah. Nanti biar saya yang bungkuskan. Sekarang Nenek makan saja dulu sama Kania. Pemuda yang menuntunnya masuk tadi menimpali. Sepertinya ia mendengar ucapan Kania pada Nenek Marni barusan. Memang benar, dari dalam hati Nenek Marni, sejujurnya ia tergiur untuk makan. Rasa lelah dan hausnya setelah tadi mengejar Kania membuat lehernya gatal. Ia juga belum makan siang. Perutnya mendadak menggerutu, minta haknya dipenuhi. Setelah beberapa kali tawaran dari cucunya dan pemuda itu yang terus mendesak, pendirian Nenek Marni goyah. Kemudian luluh lantak. Ia pun meraih piring dan mulai meraup nasi dengan centong besar. Tidak lupa, Nenek Marni meraih semur ayam dan jengkol yang tampak menggoda. Ia pernah memakan menu tersebut beberapa waktu lalu saat dibawakan Tanti dan Dio ketika mengantar Kania terakhir kali. Nenek Marni pun dengan lahap menyantap makanan di piringnya. Rasa nikmat menjalar di setiap sudut mulut. Walau ada sedikit sensasi aneh di tenggorokannya saat menelan makanan-makanan itu, ia tetap memakannya dengan lahap. Tidak dapat dipungkiri, rasa masakan di rumah ini sangat sedap. Pemuda itu tersenyum miring melihat Nenek Marni makan dengan lahapnya. Ia kemudian ikut duduk dan menyantap hidangan bersama. Sekitar setengah jam Nenek Marni makan, ia akhirnya selesai. Saat meminum jus jeruk yang ditawarkan pemuda itu,
Ia sedikit merasa aneh karena teksturnya sangat kental dan seperti ada banyak biji selasih di dalamnya. Nenek Marni pun pamit pada pemuda itu sambil menggandeng tangan Kania yang juga sudah kenyang. "Hati-hati di jalan, Nek. Sepertinya akan turun hujan sebentar lagi. Jangan lupa mampir lagi kemari kalau nenek dan Kania hendak makan. Ini ada sedikit lauk untuk kakek di rumah. Salam dari saya." Ucap pemuda itu memberikan sekantung plastik gulai ayam dan banyak macam lauk lainnya. Nenek Murni berterima kasih pada pemuda tersebut. Entah kapan terakhir kali ia merasa sekenyang ini. Nenek Marni pun menggandeng Kania pulang. Ia masih ingat hendak mengambil plastik buah delima dan kapak milik suaminya. "Lain kali jangan lari sendirian di hutan ya, Cahayu. Nenek takut kamu tersesat. Besok-besok kita ajak kakek ke rumah orang baik itu untuk berterima kasih. Bagaimanapun pemuda itu memberikan beberapa bungkus sayur untuk kakek makan di rumah." Ucap Nenek Marni mengangkat plastik lauk pemberian pemuda tadi. Suasana langit yang tampak kelabu gelap sejenak membuatnya kepikiran. Padahal jelas-jelas tadi siang hari. Merasa tidak ada yang merespons perkataannya, Nenek Marni menoleh ke kiri untuk melihat apa yang sedang dilakukan Kania. Betapa terkejutnya ia saat melihat yang tengah digandeng adalah batang kayu. Sontak Nenek Marni melepas genggamannya, membiarkan batang kayu sepanjang 2 jengkal itu jatuh ke tanah. Mendadak Nenek Marni merasa mual. Lambungnya bergejolak, memuntahkan banyak sekali isi perutnya. Kemudian ia pingsan. Kania masih asik menceritakan soal teman perempuannya yang jatuh suka sama salah seorang murid paling menyebalkan di sekolah saat kakek Tobian tersadar kalau istrinya belum juga pulang. Padahal sudah lebih dari setengah jam berlalu sejak Nenek Marni pergi mengambil kapak dan buah yang ia pesan. Seharusnya jarak bekas pohon mati tempatnya meninggalkan kapak kurang lebih 100 meter. Mungkin kurang, tapi tidak lebih. Mana mungkin butuh waktu selama ini hanya untuk mengambilnya. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, kakek Tobian memaksa diri bangun dari amben. Ia harus menjemput istrinya untuk tahu apa yang tengah terjadi. "Kakek mau kemana? Jangan bangun dulu, kakek masih sakit," ucap Kania sedikit panik saat kakeknya hendak turun amben dengan kondisi yang tampak sangat kesulitan itu. "Nenekmu belum pulang, Du. Ini sudah jam berapa? Harusnya nenek sudah pulang dari tadi. Kakek hendak ke hutan sebentar. Mau memeriksa ada apa dengan nenekmu, Du." "Sudah, Kek. Biar Kania saja yang memeriksa. Kakek istirahat saja di amben. Kania bisa cari nenek ke hutan." Kakek Tobian menggeleng pelan. Ia senang Kania hendak membantu, tapi cucunya masih kecil dan belum paham area hutan. Itu bisa membuatnya hilang arah dan tersesat. Namun karena kakek Tobian sendiri juga belum seberapa kuat berjalan, akhirnya ia perlu mengajak Kania untuk membantu memegangi tangannya. Keduanya berjalan menuju bekas pohon mati tempat kakek Tobian meninggalkan kapak dan buah delima. Beliau tampak kaget manakala melihat kapak dan plastik buah masih di sana, tidak tersentuh sama sekali. Istrinya terlalu hafal area hutan sekitar untuk bisa tersesat. Jika memang hilang arah pun, jelas ada sesuatu yang membuatnya pergi jauh ke dalam hutan. Karena tidak punya tenaga yang cukup
untuk mencari sendiri, kakek Tobian memutuskan pergi ke desa untuk meminta bantuan. Dibantu berjalan oleh Kania, keduanya sampai di depan rumah tetangga paling dekat yang jaraknya sekitar 50 meter. Meski masih terdaftar sebagai warga desa tersebut, rumah kakek Tobian dan istrinya memang dibangun menyendiri dekat hutan. Warga desa langsung berseru melihat Kania terisak sembari menuntun kakeknya yang tertatih berjalan. Mereka sigap membantu sambil menanyakan apa yang terjadi. Nenek Marni hilang. Kakek sakit. Tidak bisa mencari nenek. Nenek pergi ke hutan, tapi tidak pulang-pulang, ucap Kania patah-patah di sela isak tangis. Kabar hilangnya nenek Marni menyebar cepat dari mulut ke mulut. Hanya dalam 5 menit, kepala desa sudah meminta para pria di desa untuk melakukan pencarian di sepanjang hutan. Kakek Tobian dibawa ke rumah kepala desa untuk beristirahat. Kania diminta menemani di sana, sementara warga lain mencari. Pencarian berlangsung hingga sore tiba, tanpa membuahkan hasil. Tanti dan Dio yang tiba di desa tersebut heran melihat warga seperti kelimpungan. Keduanya terkejut melihat Kania terisak saat hendak bertanya ke rumah kepala desa. Kania langsung menghambur ke ayah dan ibu angkatnya itu, lalu menangis terseduh-seduh. Bilang kalau ia tidak ingin kehilangan neneknya. Ketika Dio bertanya apa yang terjadi, Kania patah-patah menjelaskan situasi nenek Marni yang kemungkinan hilang di hutan. Tidak ingin melihat putri mereka bersedih, Dio yang seorang polisi langsung menelpon kantor untuk melaporkan kasus orang hilang. Bantuan datang sore itu juga, membantu pencarian. Pihak kepolisian menyusuri area sekitar hutan dalam radius 3 km. Sayang, sampai malam tiba, keberadaan nenek Marni masih menjadi misteri. Warga desa yang merasa aneh dengan kasus hilangnya nenek Marni menyimpulkan kalau beliau diculik oleh kelong, makhluk halus yang bisa berubah wujud sesuka hati dan suka menculik anak-anak. Namun, terkadang ia juga menculik orang dewasa. Kelong kerap menjelma menjadi pria tampan atau putri cantik bak dalam cerita kerajaan, atau menjadi sanak keluarga korban. Mendengar perkataan orang-orang, Kania teringat cerita neneknya soal kelong. Ia semakin terseduh dan menolak pulang. Tidak peduli, meski itu artinya harus bolos sekolah. Yang Kania mau hanya neneknya pulang dengan selamat. Tanti dan Dio tidak bisa apa-apa. Mereka sama sekali tidak ada niatan memaksakan Nia untuk pulang. Malah mereka yang ikut menetap di desa itu menginap sementara di rumah kepala desa sambil merawat kakek Tobian. Malamnya, Kania tidak berhenti berdoa agar neneknya segera ketemu hingga ia tertidur lelap. Dalam pencarian esok hari, salah seorang warga desa akhirnya menemukan nenek Marni tergeletak tidak sadarkan diri di bawah pohon yang jaraknya 200 meter dari rumah. Ia ditemukan dengan mulut penuh serpian kayu dan tanah, serta ulat-ulat mati. Di dekat tempatnya tergeletak, ada banyak ulat dan serangga yang mati di tanah. Diduga itu adalah muntah milik nenek Marni. Di tangannya juga ditemukan ada satu plastik penuh ulat pohon dan cacing yang sudah membusuk. Nenek Marni yang tubuhnya lemas segera dibawa ke rumah sakit untuk menerima pertolongan.
Kania yang mendengarnya menyusul bersama Tanti dan Dio. Dokter bilang Nenek Marni keracunan akibat memakan banyak serangga yang mana sebagian mengandung zat berbahaya bagi tubuh. Beruntung dampak dari racunnya hanya keram lambung dan pusing saja, tidak sampai mengakibatkan kematian. Kania menangis haru, menggenggam tangan neneknya yang belum siuman. Tidak mau beranjak sedikit pun dari ruangan. Kania bahkan belum makan sejak tadi malam. Ia benar-benar takut kehilangan neneknya. Kakek Tobian sudah pulih. Benar yang ia bilang, kalau sakitnya tidak akan lama. Saat Nenek Marni akhirnya bangun, Kania berteriak sambil memeluknya haru. Tangis bahagia tidak dapat ia bendung sama sekali. Air mata deras mengalir di pipi kecilnya. Nenek kemana saja? Nenek dari mana? Kania sama kakek menunggu nenek lama sekali dari kemarin. Nenek tidak kembali setelah bilang hendak mengambil kapak dan buah delima yang ditinggal kakek. Kania takut nenek kenapa-napa. Kisah Kania mengeluhkan semua itu pada neneknya. Nenek Marni yang tadinya hendak bertanya bagaimana Kania bisa menemukan rumah kayu besar di dalam hutan terdiam. Ia mendadak tersadar kalau yang kemarin dikejarnya itu jelas bukan cucunya. Setelah dokter datang untuk memeriksa keadaan Nenek Marni dan menyatakan kalau beliau sudah membaik, beliau akhirnya menceritakan apa yang ia alami kemarin siang. Nenek Marni bercerita kalau ia mengejar Kania ke dalam hutan, lalu masuk ke rumah orang asing yang sebelumnya tidak pernah ada di sana dan makan apa yang disuguhkan oleh pemilik rumah. Kalau tidak ditahan Tanti yang menyuruhnya diam, Kania hendak protes dari tadi. Soalnya ia selalu patuh dan tetap di rumah bersama kakek. Lagi pula, mana mungkin ia meninggalkan kakeknya yang tengah sakit sendirian. Ternyata Kania yang nenek lihat bukanlah Kania yang sebenarnya. Mungkin itu adalah kelong yang menyamar. Pantas saja caranya bicara terasa asing, tidak seperti biasa. Ternyata memang bukan Kania. Pemuda yang menawarkan makanan juga sepertinya kelong. Mungkin mereka mengincar Kania, tapi karena siang itu nenek melarangnya, neneklah yang dijadikan incaran. Jelas Nenek Marni mengutarakan pikirannya. Pantas waktu memakan hidangan di rumah itu, meski rasanya lezat dan sedap bukan main, tenggorokan nenek terasa aneh. Bahkan jus jeruknya pun terlalu kental dan seperti lumpur di tenggorokan. Ternyata yang nenek makan itu cacing, ulat dan serangga, bahkan mungkin kotoran lain. Kelakar Nenek Marni yang tidak ditanggapi oleh siapapun. Semua orang yang mendengarnya menatap prihatin. Konon ketika kelong menculik manusia, korbannya akan disuguhi banyak makanan yang tampak sangat enak. Padahal sebenarnya yang diberikan adalah ulat, kotoran, tanah, dan cacing. Meski rasanya enak di lidah, tenggorokan dan perut, tidak bisa dibohongi. Makanya Nenek Marni merasa aneh saat menelan makanan di rumah itu. Bahkan ia juga muntah ketika pulang, karena perutnya menolak benda asing yang masuk. Nenek Marni diperbolehkan pulang setelah beberapa jam dirawat. Beliau bisa beraktivitas normal asal tetap meminum resep yang dianjurkan dokter. Setelah kejadian Nenek Marni hilang, Kania memohon pada Tanti dan Dio agar membuatkan rumah di dekat kediaman mereka untuk kakek dan neneknya. Ia tidak mau kejadian yang sama terulang dan kehilangan neneknya lagi. Mengerti keinginan Kania, Tanti dan Dio menyanggupi. Mereka membangun rumah sederhana yang letaknya tepat
tepat di sebelah rumah mereka. Nenek Marni dan kakek Tobian pun pindah rumah ke desa tetangga, tinggal bersebelahan dengan cucu tercinta dan keluarga angkatnya yang sangat baik dan pengertian.